negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia dalam meningkatkan kualitas kehidupannya dalam berbagai aspek. Pendidikan ada dan hidup di dalam masyarakat, maka keduanya memiliki hubungan ketergantungan yang erat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Pada prinsipnya, terdapat 4 fungsi utama pendidikan. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Institusi sosial seperti keluarga dan sekolah memiliki peran untuk menjalankan fungsi ini. Agar masyarakat dapat bekerja sebagaimana mestinya tanpa muncul konflik yang merugikan kehidupan sosial, maka individu harus mengikuti nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Anak didik yang menjalani proses pendidikan diidentifikasi oleh pendidik mengenai kepribadian, karakter, keterampilan, dan keahliannya. Proses identifikasi ini menentukan penempatan di posisi sosial mana anak didik kelak akan berlabuh. Fungsi pendidikan sebagai inovasi sosial terkait erat dengan segala macam penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan sosial. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus yang mencakup sistem dan struktur sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial terdiri dari 2 macam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah adanya penemuan baru. Faktor internal yang kedua adalah dinamika penduduk. Dinamika penduduk berkaitan dengan pertambahan atau penurunan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Faktor internal yang ketiga adalah adanya konflik sosial. Konflik sosial selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat multikultural. Banyak penyebab konflik dalam masyarakat, misalnya perbedaan kepentingan, pola pikir, dan pandangan politik. Faktor internal yang terakhir adalah adanya pemberontakan. Pemberontakan merupakan gerakan sosial yang besar di dalam masyarakat, yang tentunya dapat menyebabkan perubahan besar pula di dalam masyarakat itu sendiri. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Beberapa faktor eksternal penyebab perubahan sosial diantaranya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan bencana alam. Peperangan yang muncul antar kelompok atau antar negara dapat mengakibatkan perubahan sosial karena pihak yang menang dalam peperangan memiliki keleluasaan untuk menguasai pihak yang kalah. Selain itu, bencana alam dapat menyebabkan masyarakat di suatu wilayah harus berpindah tempat, sehingga mengakibatkan perubahan sistem hidup dan perubahan struktural. Pendidikan merupakan tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Aktivitas pendidikan bukan sekedar mengalihkan informasi atau pengetahuan,
melainkan memberikan pengetahuan sekaligus mengimplikasikan nilai, dan sekaligus pula menggunakan cara atau jalan yang normatif baik. Sekolah berperan sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperluas tingkah laku peserta didik yang dibawa keluarganya. Di samping itu, sekolah bertugas melayani kepentingan bangsa seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dan menyangkut kepentingan bangsa dan rakyat, seperti penyelenggaraan sekolah. Sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Sekolah mengajarkan sikap positif dan konstruktif terhadap warga masyarakat, sehingga tercipta interaksi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Sekolah juga mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sekolah juga mengajarkan kepada masyarakat untuk mampu mengevaluasi secara kritis nilai kebiasaan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan agama dan falsafah negara. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengembangan sekolahnya agar semakin berkualitas dan dapat mempunyai daya saing tinggi dengan kemajuan sains dan teknologi yang terus-menerus berkembang dengan semakin pesat. Atau regulator. Kita berubah menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani. Unsur lain yang tidak kalah penting yaitu bagaimana peran dinas pendidikan dan pengawas pendidikan. Tugas dinas pendidikan adalah untuk mengarahkan pengembangan dan pelaksanaan suatu rencana, menunjukkan dan memasukkan seluruh perubahan pada tingkat wilayah, sekolah, dan kelas. Sementara itu, peran pengawas pendidikan dalam memfasilitasi perubahan pada guru bersifat transformasional. Pendidikan memiliki fungsi konservatif. Pada posisi ini, pendidikan berfungsi sebagai alat transfer nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Pendidikan juga memiliki fungsi transformatif atau agent of change. Pada posisi ini, pendidikan berfungsi sebagai institusi sosial yang aktif melakukan perubahan sosial lewat perencanaan dan serangkaian program yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan yang diinginkan. Selain itu, pendidikan menjadi penyeimbang ketimpangan budaya dan meredakan ketegangan kultural akibat dari perubahan sosial. Pendidikan harus dapat mengawal arah perubahan sosial ke arah yang positif dan terarah. Terakhir, pendidikan harus memiliki kemampuan memprediksi perubahan sosial di masa depan sehingga memiliki fungsi antisipatif terhadap perubahan.